Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Perpustakaan, Alhamdulillah di hari yang insya Allah penuh barokah ini kita bisa mengikuti Virtual Library Class Session 18 dengan tema Google Translate untuk kebutuhan akademik. Baik, Sobat Perpustakaan UINSA, sebelum saya berlanjut, izinkan saya memberikan sedikit pantun nih untuk Sobat Perpustakaan semua. Ada Ahmad dan Arwan pergi ke sungai memancing ikan. Salam sapa saya ucapkan, izinkan saya berkenalan. Baik, halo Sobat Perpustakaan, perkenalkan nama saya Nisba Riza yang akan menemani Sobat sekalian pada VLC kali ini. Dan Bariza tentunya di sini tidak sendiri Sobat Perpus ya, karena di sini kita mendatangkan narasumber yang sangat kompeten sekali tentunya di bidangnya. Beliau ini merupakan pustakawan perpustakaan ahli media UIN Sunan Ampel Surabaya. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita sambut narasumber kita, Pak Hari Supriyatno, SHG MTD. Assalamualaikum, Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Fariza. Iya, Bapak. Pak Hari, bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, seperti yang terlihat. Baik, Bapak. Sehat? Meskipun tanggal tua, sehat. Alhamdulillah, ya, semangat selalu ya. Tanggal tua, kapanpun tanggalnya kita harus tetap sehat, semangat begitu, Bapak ya. Baik, Bapak. Berbicara tentang VLC kita yang ke-18 ini, kita akan membahas tentang Google Translate untuk kebutuhan akademik. Nah, tentunya Google Translate ini sudah banyak sekali Sobat Perpustakaan ketahui, tentunya mulai dari kita gunakan sebagai penerjemah, begitu Bapak ya, mulai dari menerjemahkan kata, frasa, klausa, baik itu kalimat maupun wacana, begitu Bapak. Nah, tentunya mesin penerjemah ini sangat membantu sekali bagi kita semua untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ke berbagai bahasa asing, dan begitu pula sebaliknya, begitu Bapak. Dan tentunya teman-teman ini mungkin banyak sekali jika kita memiliki tugas, terlebih lagi mahasiswa begitu Bapak ya, memiliki tugas untuk mencari jurnal, terus ternyata jurnalnya internasional, dan isinya ternyata bahasa asing, bahasa Inggris. Nah, kadang teman-teman ini memiliki rasa malas untuk membaca jurnalnya, karena ternyata ini bahasa asing, begitu Bapak. Nah, karena sepertinya Sobat Perpustakaan ini sudah sangat penasaran bagaimana sih cara kita bisa memanfaatkan Google Translate untuk kebutuhan akademik kita, begitu Bapak. Kepada Pak Hari, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Bariza, Anis Bariza, selaku moderator barangkali hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan semangat selalu buat kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Kepala Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Ibu Dr. Irma Soraya MPD, Sekretaris, Pustakawan, dan karyawan Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya yang sama-sama kita banggakan. Kemudian ada juga terutama sekali tim VLC kelompok 1 ya, yang selalu semangat dan inspiratif ya. Mudah-mudahan tetap seperti itu untuk kelompok VLC 1. Hanya mesti kepotokan ya, karena kelompok 1 mesti kepotokan. Jadi kemarin sebetulnya mestinya kelompok 3, karena ini mulai lagi ya, tetap kelompok 1 lagi, balik lagi kelompok 1. Jadi mudah-mudahan kelompok 1 VLC ini tetap kompak, semangat, dan selalu menginspirasi. Juga tak lupa buat Sivitas Akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, dosen, karyawan, dan mahasiswa, dan juga barangkali pengelola perpustakaan di luar UIN Sunan Ampel dan masyarakat umum, jamaah PLC yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita masih bisa berkumpul ya di majelis taklim, barangkali seperti itu ya, dalam kegiatan Virtual Library Class Session 18 seperti yang disampaikan oleh Mbak Moderator tadi, dengan tema Google Translate untuk kebutuhan akademik. Jadi barangkali untuk VLC ini sekedar informasi buat jamaah VLC sekalian, kalau kemarin ketika pandemi VLC ini kita lakukan atau kita selenggarakan setiap minggu ya, hampir setiap minggu kita ada VLC, karena ini menyesuaikan dengan kondisi yang sudah new normal atau barangkali sudah normal banget lah. Kalau perjalanan dari Gresik ke Surabaya itu normal banget, jadi sudah mulai macet, rapet, kemudian di jalan-jalan ya seperti itu, jadi kayaknya sudah normal.
dengan penyesuaian seperti itu, sekedar informasi buat jamaah VLC sekalian bahwa VLC Mungkin bisa cari untuk singkat alat hari ini kita selenggarakan foto nomornya nomor berapa? setiap minggu ketiga, jadi setiap bulan minggu atau hari Rabu minggu ketiga kita lakukan VLC karena virtual library class, jadi tetap kita lakukan secara online menggunakan media Zoom. Untuk minggu atau Rabu-Rabu minggu ke-1, 2, dan ke-4 kita tetap ada kegiatan literasi yang bernama Bisa Sekawan atau Bincang Santai seputar perpustakaan. Jadi meskipun nanti Bisa Sekawan dilaksanakan setiap Rabu minggu pertama, kedua, dan keempat ini bertema khusus, tapi barangkali para pemustaka Sivitas Akademika bisa bergabung secara tatap muka ya di room discussion, bisa menanyakan setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika nanti mengikuti Bisa Sekawan. Tentunya permasalahan yang berhubungan dengan perpustakaan. Untuk permasalahan keuangan tentu kita tidak bisa mencarikan solusinya ya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang telah memberikan kepada kita dua hal, mewariskan kita Al-Quran dan Al-Hadis sehingga kita bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Barangkali barokah dari Islam juga hari ini jika kita bergabung di VLC dengan niatan thalabul ilmi dan silaturahim. Thalabul ilmi dan silaturahmi tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, teman baru dan juga sertifikat, tapi tentunya akan mendapatkan pahala juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah VLC sekalian, hari ini temanya adalah Google Translate untuk kebutuhan akademik ya. Barangkali saya sedikit bercerita tentang tema ini. Ini tema pertama kali ketika itu saya jadi moderatornya Pak Faizuddin Harliansyah. Ketika itu atau beliau Kepala Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim ya. Jadi beliau yang menyampaikan itu, saya sebagai moderator, dan karena moderator harus nyimak pertanyaan, jadi mau tidak mau saya juga harus menyimak materi yang beliau sampaikan. Jadi hari ini barangkali Mbak Bariza sebagai moderator bisa jadi mungkin tidak perlu 3 tahun ya, karena itu peristiwa 3 tahun lalu Mbak Bariza kalau sedikit cerita tentang Google Translate for Academic Purpose ini ya. Jadi mungkin Mbak Bariza selaku moderator hari ini bisa jadi mungkin minggu depan atau bulan depan atau tahun depan lah bisa jadi moderator, bisa jadi menjadi fasilitator atau narasumber untuk manfaatan Google Translate ini ya, mudah-mudahan. Jadi itu sedikit tentang tema hari ini ya. Tentu penyampaian saya tidak akan level semakom beliau lah, tapi setidaknya barangkali sedikit banyak akan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Saya mohon izin untuk share screen ya barangkali ya. Jadi, jadi ini judulnya. Jadi Google Translate untuk kebutuhan akademik oleh Hari Supriyatno SAG MPD. Jadi saya harus ngimbangi moderator ya. Jadi moderator tadi kan menyampaikan pantun, saya juga harus menyampaikan pantun ya barangkali ya. Weteng lesu paling enak mangan sate. Ojo lali sandingane teh tarik. Ayo konco podo gabung VLC, insya Allah temanya selalu menarik. Luar biasa. Oke. Satu lagi ya pantunnya ya, biar agak Monggo, agak levelnya naik daripada moderator ya. Iya. Cakep. Oke. Pantun satu lagi, biar kita semangat ya sebelum masuk ke materi. Sego asali beras, dicampur kluwek irisan daging lan kecambah arane rawon pangat. Cakep. Dino iki VLC sisi 18. Bahasane Google Translate insya Allah bermanfaat. Bermanfaat luar biasa. Sip, cakep. Marinya dimangan Pak Pangat. Ya, saya sengaja mencantumkan Pak Pangat biar ada sensasinya. Baik, teman-teman, bapak-bapak, ibu sekalian, ini ada Pak Amin Tohari yang luar biasa aktivis ya. Saya ingin menyapa peserta yang hadir hari ini, barangkali yang bergabung dengan kita. Ini Pak Amin Tohari ini termasuk aktivis di VLC ya. Kalau nanti untuk tahun ini barangkali nanti akan ada reward ya. Ini baru pertama berarti nanti hitungannya dimulai nol lagi ya Pak Amin. Bapak Ibu sekalian, teman-teman jamaah VLC, Google Translate untuk kebutuhan akademik. Jadi sebetulnya pertanyaan mendasarnya adalah kenapa harus Google Translate?
Sementara kita tahu banyak ya translator lainnya yang bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk sekedar untuk menerjemahkan. Jadi sebetulnya tema ini merupakan salah satu dampak atau impact dari budaya kita. Sebetulnya budaya yang baru ya, ketika pandemi kemarin kita harus diakui memiliki kebiasaan atau budaya baru, yaitu pemanfaatan koleksi digital. Jadi ketika perpustakaan sebagai pusat sumber informasi tidak bisa memberikan pelayanan secara langsung, secara tatap muka, otomatis pemanfaatan dari koleksi cetak ini tidak bisa kita manfaatkan secara maksimal. Untuk itu perpustakaan dan layanan-layanan lainnya dialihkan dari paper menjadi paperless, dari konvensional menjadi digital, kurang lebih seperti itu. Jadi ada e-library, kemudian ada e-journal, e-book, dan yang lain barangkali ya. Kita punya repository, kemudian punya koleksi digital, ada UIN Saku Buku. Tentunya beberapa koleksi yang kita sediakan termasuk adalah e-book dan e-journal berlangganan melalui Springer Link, kemudian Emerald, dan EBSCO, dan lain sebagainya. Ini tentunya sedikit banyak, karena ini adalah vendor-vendor luar negeri, jadi koleksi yang disajikan dalam e-book dan e-journal ini cenderung berbahasa asing, bisa berbahasa Arab, Prancis, maupun lain sebagainya, termasuk Arab juga ya. Nah, barangkali ini menjadi sebagian orang, barangkali sebagian orang atau mungkin banyak dari kita, ini menjadi kendala ketika kita mendapatkan sumber informasi yang berbahasa asing. Jadi ini karena kita ketika download, loh ini kok bahasa Inggris, ini tidak jadi download, bisa jadi seperti itu. Download saja tidak jadi, apalagi untuk membacanya. Kita bahkan tidak sempat. Kita sebagian dari kita barangkali lebih nyaman, lebih enjoy kita ketika menggunakan sumber informasi yang berbahasa Indonesia, kurang lebih itu. Padahal bisa jadi di sisi yang lain sumber-sumber informasi yang berbahasa asing ini bisa menjadi sebuah referensi atau menjadi sebuah citasi yang berkualitas. Barangkali tema hari ini bisa menjadi salah satu jembatan tentang permasalahan itu. Bagi Bapak, Ibu, atau mungkin teman-teman mahasiswa saat ini sudah sering download sumber informasi atau artikel atau e-book yang berbahasa asing, tapi belum sempat membaca karena kendala bahasa, nanti barangkali bisa dipraktekkan setelah kegiatan VLC hari ini. Kenapa harus Google Translate? Kalau bahasa guyonnya jadi Kaji Mansur itu ya mestinya Google Translate karena untuk terjemah. Kalau Google Scholar kan untuk cari artikel. Kalau Google Chrome ya untuk web browser. Kalau Google Play Store ya otomatis untuk download aplikasi. Barangkali seperti itu ya. Tapi jawaban yang paling pas itu adalah kenapa kita harus menggunakan Google Translate ya karena ini. Google Translate ini kalau di artikel-artikel itu menyebutkan bahwa bisa menerjemahkan lebih dari 109 bahasa secara cepat dan gratis. Bahkan on time, ketika kita klik terjemah, itu langsung muncul terjemahan ke bahasa yang kita inginkan. Ini lebih dari 109. Bisa melalui kata, bisa website, jadi ketika kita membuka, misalkan membuka detik.com itu kan berbahasa Indonesia, barangkali kita menginginkan bahwa detik.com ini bisa berbahasa asing atau berbahasa Inggris misalkan, itu bisa langsung diterjemahkan melalui itu. Kemudian dokumen tentu saja hari ini yang akan kita pelajari adalah dokumen-dokumen atau file hasil unduhan, kemudian audio, kemudian gambar juga, maupun tulisan tangan. Jadi memang Google Translate ini karena sudah sering kali kita membuka Google, jadi barangkali Google Translate ini direkomendasikan karena beberapa alasan yang tadi saya sebutkan. Ini macam pemanfaatan Google Translate. Yang pertama adalah melalui Android. Jadi melalui Android Bapak, Ibu, teman-teman semuanya bisa mendownload aplikasi melalui Play Store itu yang Google Translate. Jadi dia bisa melalui suara, bisa. Kemudian ini kalau yang saya contohkan di tampilan slide kita ini, ada fasilitas kameranya, itu bisa ditunjukkan ketika barangkali nanti Mbak Fariza atau yang lainnya ada agenda mau ke
Singapura gitu ya barangkali, atau ke Yunani, atau ke Ukraina barangkali ya, itu kan berbahasa asing ya. Ukraina sekarang ini kan banyak rezeki nomplok ya di sana ya, meskipun resiko tinggi. Jadi di sana seperti penunjuk jalan dan macam-macamnya itu kan pasti berbahasa setempat. Itu bisa kita memanfaatkan Google Translate yang berbasis Android. Jadi kita tinggal buka aplikasi itu, kemudian kita pilih kamera, kita tunjukkan bahasa asing, itu otomatis akan tampil di handphone kita itu berbahasa yang sesuai kita inginkan. Dalam hal ini barangkali bahasa Indonesia ya. Saya biasanya kalau baca apa itu namanya, indikasi obat-obatan itu yang cenderung bahasa Inggris itu biasanya pakai ini saya. Jadi apa sih maksudnya, kan di obat-obatan yang tablet maupun yang botol itu kan biasanya ada komposisi atau apa itu kan berbahasa asing ya, itu bisa nanti dimanfaatkan, bisa coba-coba. Itu yang pertama. Kemudian pemanfaatan Google Translate juga bisa melalui website, bisa langsung ya. Jadi sebetulnya lewat dokumen juga bisa, lewat website juga bisa, cuma ada bedanya nanti ketika kita menggunakan atau memanfaatkan Google Translate melalui website dengan Google Drive, itu ada bedanya. Meskipun secara terjemahannya barangkali sama. Itu yang sering kali kita gunakan adalah website ini yang Google Translate, kemudian kita biasanya kalau abstrak, kita kopas langsung ditempel saja di website itu ya, langsung kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia, biasanya kurang lebih seperti itu. Kalau yang seperti itu biasanya hanya terbatas sekian karakter, tidak bisa sekian halaman, itu tidak akan mungkin muat ya, biasanya akan dibatasi oleh karakter. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan Google Drive atau Google Dokumen ya nanti ya. Nanti akan kita praktekkan bareng-bareng untuk yang Google Drive ini ya. Itu. Kemudian ini adalah tahapan-tahapan terjemah menggunakan Google Drive atau Google Doc. Yang pertama tentu saja ketika kita melakukan penelusuran di web tertentu, itu biasanya kita menemukan artikel, kemudian ada attached file-nya atau file full-nya itu bisa kita download. Kemudian yang langkah kedua adalah mengconvert, merubah file hasil unduhan yang biasanya sih mayoritas file yang kita unduh itu formatnya adalah PDF. Itu kita convert dulu ke Word. Bisa menggunakan aplikasi tertentu, bisa juga melalui online. Kalau itu nanti terserah selera lah barangkali ya. Kemudian file yang sudah terconvert dalam format Word itu nanti kita upload ke Google Drive-nya. Kemudian nanti kita akan buka, kita save as menjadi Google Dokumen, biar bisa terbaca oleh Google Drive-nya. Kemudian ada salah satu menu tool, dan kita tinggal translate saja nanti sesuai bahasa yang kita inginkan. Kemudian langkah terakhir tinggal kita download ya barangkali seperti itu. Nah, ini barangkali kenapa kita juga harus menggunakan Google Translate untuk alat terjemah ini ya barangkali ya. Ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari Google Translate ini tentunya adalah gratis. Kita tidak harus berbayar, kita tidak harus berlangganan tentunya ya. Ya tentu saja kuota barangkali internet itu. Kemudian cepat, memang cepat sekali ya Google Translate. Jadi ketika kita klik terjemah itu otomatis sudah berubah langsung sesuai dengan tidak harus menunggu berlama-lama seperti di jasa terjemahan. Oh ditinggal ya nanti sore atau besok atau 2 hari seperti itu, harus antri dulu kadang-kadang. Itu kelebihannya. Tersedia banyak bahasa. Jadi mesin yang menyediakan lebih dari 100 bahasa asing, dan itu tentu akan sangat bermanfaat sekali. Kemudian tersedia beragam fitur terjemah seperti yang tadi itu, ada kata, kemudian ada dokumen, ada audio atau suara, kemudian juga website dan lain sebagainya tadi. Cuma di samping kelebihannya tentu Google Translate ini ada kelemahannya juga ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya atau sobat perpustakaan. Kelemahannya adalah keakuratan. Tentu saja pasti ada perbedaan. Jadi karena ini sifatnya mesin, kadang-kadang itu letterlek. Kalau misalkan dalam bahasa tertentu ada perbedaan ketika kita menerjemahkan fish gitu ya. Bisa jadi itu diterjemahkan kentang goreng, bisa juga diterjemahkan gorengan seperti itu. Atau yang paling lucu
Itu kalau kita misalkan bikin kalimat, saya menulis menggunakan spidol bermerek Snowman, begitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Itu akan diterjemahkan oleh Google Translate tentunya adalah saya menulis menggunakan spidol bermerek manusia salju. Nah, barangkali memang karena mesin ya sifatnya tidak melihat indikasi atau melihat relevansi lebih jauh. Tentu akan berbeda kinerjanya dengan manusia. Itu ya. Kemudian ada juga pembatasan jumlah karakter. Termasuk dokumen juga biasanya ada pembatasan karakter. Page ya, kalau dokumen itu cenderung di page ada sekian page belasan, 16 atau 17 maksimal, kurang lebih seperti itu. Nah, barangkali kelemahan ini yang menginspirasi atau barangkali tentu tidak mengancam pada teman-teman atau Bapak Ibu yang barangkali punya profesi sebagai penerjemah. Karena memang mesin tidak mengerti relevansi yang berlaku seperti yang saya sampaikan tadi barangkali. Itu, jadi seperti Snowman tadi. Itu kurang lebih tidak bisa dipahami mesin. Tentu kalau manusia akan lebih akurat, lebih detail. Itu. Kemudian manusia ingin bekerja dengan sesama manusia. Tentu akan ada diskusi-diskusi biasanya. Tentu satu artikel tentang agama dengan tentang teknik atau mesin itu pasti akan berbeda istilah-istilah kalau memang dikerjakan oleh manusia. Kemudian software translate masih terbuka dalam menerima masukan karena selalu update ya, biasanya ada update versi sekian-sekian. Itu. Kemudian translate menerjemahkan kata, sedangkan penerjemah menerjemahkan ide. Jadi ini sedikit hiburan bagi teman-teman yang punya hobi atau mungkin menyediakan jasa penerjemah bahwa Google Translate apapun, biasanya kalau teman-teman ini artikel yang sudah terakreditasi sekian, barangkali itu kan harus berbahasa asing, biasanya bisa memanfaatkan ini sekedar sebagai bandingan, tapi tetap harus dikonsultasikan dengan penerjemahnya. Kurang lebih seperti itu. Ini terakhir, terima kasih dan semoga bermanfaat. Slide dari saya, nanti setelah ini akan kita praktekkan, Mbak Fariza barangkali. Untuk selanjutnya, kita praktek langsung ya. Kita tutup dulu.